Bagaimana rasanya tinggal di negara paling bahagia sedunia? Kalau kamu penasaran dengan pertanyaan tersebut, mungkin kamu bisa menanyakan jawabannya dengan warga Finlandia. Karena menurut laporan yang dilakukan oleh lembaga World Happiness Report yang menyebutkan bahwa Finlandia adalah negara paling bahagia di dunia. Bukan hanya tahun ini saja, Finlandia telah menempati peringkat pertama sebagai negara paling bahagia di dunia selama 4 tahun berturut-turut. Tapi, sebelum kalian bertanya dengan orang Finlandia, ada baiknya kalau kita cari tahu dulu informasi tentang negara ini. Lebih lengkap tentang Finlandia, inilah videonya. Finlandia adalah sebuah negara berdaulat yang terletak di kawasan Eropa Utara. Negara ini juga merupakan salah satu negara Nordik. Sebagai informasi tambahan, meskipun secara geografis sama-sama terletak di wilayah utara, tidak semua negara-negara Eropa Utara adalah negara Nordik. Dalam definisinya, Nordik adalah sebuah wilayah geografis dan budaya yang terletak di kawasan Eropa Utara dan Atlantik Utara. Negara-negara Nordik memiliki banyak kesamaan dalam cara hidup, sejarah, agama, dan struktur sosial. Mereka mempunyai sejarah yang panjang dalam serikat politik dan hubungan dekat lainnya. Ini mencakup negara-negara berdaulat seperti negara Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, dan Swedia. Secara geografis, Finlandia adalah negara paling utara di Uni Eropa dan salah satu paling utara di dunia. Negara ini memiliki perbatasan darat dengan negara Swedia di bagian barat, Norwegia di bagian utara, dan dengan negara Rusia di bagian timur. Sedangkan batas lautnya adalah Laut Baltik di barat daya, Teluk Finlandia di selatan, dan Teluk Bothnia di barat. Luas wilayah negara ini adalah sebesar 338.145 km persegi. Jika kita coba paksa bandingkan luas negara Finlandia dengan luas daerah yang ada di Indonesia, luas wilayah negara ini kira-kira hampir 2 kali lebih besar dari luas Pulau Sulawesi. Topografi Finlandia dicirikan dengan sebagian besar wilayahnya berupa dataran rendah. Ketinggian rata-rata wilayah negara ini adalah sekitar 164 meter di atas permukaan laut, dan titik tertingginya berada pada ketinggian 1328 meter di atas permukaan laut. Hampir 2/3 wilayah Finlandia ditutupi oleh hutan lebat, yang menjadikannya sebagai negara dengan hutan terpadat di Eropa. Wilayah hutan ini mencakup sekitar 78% dari total luas wilayah negara. Selain hutan, landscape lain yang cukup menjadi ciri khas Finlandia lainnya adalah danau, karena negara ini memiliki sekitar 168.000 danau dengan luas lebih dari 0,05 hektar. Wilayah danau sendiri mencakup sekitar 10% dari total luas Finlandia. Dengan luas wilayah hampir 2 kali lipat dari Pulau Sulawesi, Finlandia adalah negara terbesar ke-7 di benua Eropa. Negara ini merupakan negara dengan kepadatan penduduk yang cukup rendah. Finlandia bahkan menjadi negara dengan kepadatan penduduk terendah ketiga di Eropa setelah Norwegia dan Islandia. Pada tahun 2023, diperkirakan jumlah populasi penduduk Finlandia adalah sekitar 5.614.571 jiwa. Yang jika dibandingkan dengan luas wilayahnya, maka kepadatan penduduk negara ini adalah sekitar 16,4 jiwa per kilometer persegi. Finlandia adalah negara yang mayoritas etnisnya homogen dengan mayoritas etnis keturunan Finlandia atau yang sering disebut dengan orang Fin atau Finnish people. Kelompok etnis ini mencakup sekitar 91,5% dari total populasi negara. Sementara sisanya berasal dari kelompok etnis minoritas seperti Swedia, Sami, dan Romani. Selain etnis, Finlandia juga menjadi salah satu negara paling homogen di Eropa dalam hal agama.
agama Kristen adalah agama mayoritas di negara ini dan memiliki persentase keanggotaan gereja tertinggi di Skandinavia. Persentase penganut kekristenan di Finlandia adalah sekitar 68% dari jumlah populasi. Mayoritas masyarakat Finlandia adalah anggota Gereja Lutheran Injili Finlandia yang statusnya berangsur-angsur berubah dari gereja resmi negara menjadi gereja nasional mulai abad ke-19. Selain kekristenan, penganut ateisme di negara ini memiliki jumlah yang cukup besar dengan persentase mencapai 30%. Terdapat juga sejumlah pemeluk agama lain seperti Yudaisme dan Islam di negara ini, namun dengan persentase yang sangat kecil. Finlandia mempunyai dua bahasa resmi nasional yang digunakan di negaranya, yaitu bahasa Finlandia dan bahasa Swedia. Selain itu, masih ada bahasa lain yang diakui secara resmi oleh pihak berwenang, namun bukan merupakan bahasa nasional, seperti bahasa Sami, Karelian, dan bahasa Romani Finlandia. Salah satu alasan kenapa bahasa Swedia menjadi bahasa resmi Finlandia adalah bahwa pada masa lalu, Finlandia pernah menjadi bagian dari Swedia. Tepatnya pada abad ke-13 setelah wilayah ini berhasil ditaklukkan selama periode Perang Salib Utara. Sumber tertulis paling awal yang menyebutkan Finlandia mulai muncul sejak abad ke-12 dan seterusnya ketika gereja Katolik mulai memperoleh pijakan di Finlandia Barat Daya. Namun berdasarkan penelitian, sejarah wilayah Finlandia sendiri sudah dimulai sejak tahun 9000 sebelum Masehi atau pada sekitar akhir zaman es terakhir. Dalam perkembangannya, wilayah yang saat ini menjadi negara Finlandia adalah rumah bagi beberapa kebudayaan Eropa, seperti kebudayaan Finn, Tavastian, dan Karelian. Hingga sebelum abad ke-12, wilayah Finlandia belum terorganisir secara politik. Selain masyarakat lokal yang telah mendiami wilayah ini selama berabad-abad, pada periode ini, wilayah Finlandia juga dihuni oleh suku-suku Viking yang berasal dari Swedia. Abad ke-12 merupakan titik awal sejarah Finlandia modern. Pada abad ini, wilayah Finlandia mulai dikuasai oleh kerajaan Swedia. Hal ini terjadi sebagai bagian dari Perang Salib Utara, di mana Swedia berusaha untuk menyebarkan agama Kristen ke wilayah-wilayah di utara Eropa. Selama abad ke-12, Swedia terus memperluas kekuasaannya di Finlandia. Pada tahun 1187, Swedia berhasil menaklukkan wilayah Karelia, dan pada tahun 1236, Swedia berhasil menaklukkan wilayah Savonia. Dengan demikian, pada abad ke-13, sebagian besar wilayah Finlandia telah berada di bawah kekuasaan kerajaan Swedia. Meskipun selama beberapa waktu, terdapat perlawanan dari penduduk setempat untuk memperjuangkan kemerdekaan dan otonomi yang lebih besar. Namun, Finlandia secara politik tetap menjadi bagian dari kerajaan Swedia selama berabad-abad berikutnya. Pada abad-abad berikutnya, terutama selama periode kekuasaan Swedia di Finlandia, terdapat konflik antara Swedia dan Rusia yang berdampak pada wilayah Finlandia. Salah satu contoh pentingnya adalah Perang Finlandia tahun 1808 hingga 1809 antara Swedia dan Rusia yang dimenangkan oleh Rusia, dan akhirnya mengakibatkan Finlandia menjadi wilayah yang diperintah oleh Kekaisaran Rusia. Di bawah kekuasaan Rusia, Finlandia secara keseluruhan untuk pertama kalinya didirikan sebagai entitas politik yang bersatu dan juga sebagai sebuah bangsa. Diresmikan dengan nama Kadipaten Agung Finlandia, wilayah ini mendapatkan status otonomi yang lebih luas di bawah Tsar Rusia. Meskipun Tsar secara resmi memegang kendali atas wilayah ini, namun orang Finlandia diberi keleluasaan untuk membuat undang-undang mereka sendiri dan memiliki mata uang mereka sendiri, perangko mereka sendiri, dan adat istiadat mereka sendiri. Selama periode ini, seni Finlandia berkembang dan gagasan tentang kemerdekaan mulai berkembang. Pada tahun 1906, Finlandia menjadi negara Eropa pertama yang memberikan hak pilih universal,
dan yang pertama di dunia yang memberikan hak kepada semua warga negara dewasa untuk mencalonkan diri sebagai pejabat publik. Setelah Revolusi Rusia tahun 1917, Finlandia mendeklarasikan kemerdekaannya dari Rusia pada tanggal 6 Desember tahun 1917. Tidak lama setelah deklarasi kemerdekaan tersebut, pada bulan Januari tahun 1918, negara baru ini terpecah belah akibat Perang Saudara Finlandia. Perang Saudara yang berlangsung dari tanggal 27 Januari hingga tanggal 15 Mei tahun 1918 ini dilatar belakangi perebutan kepemimpinan dan kendali negara antara Finlandia Putih dan Finlandia Merah selama transisi negara tersebut dari Kadipaten Agung Kekaisaran Rusia menjadi negara yang merdeka. Perang berakhir dengan kemenangan di tangan faksi Finlandia Putih. Setelah Perang Saudara tahun 1918 berakhir, Finlandia didirikan sebagai sebuah negara monarki. Namun, karena sistem tersebut dinilai tidak berhasil, pada tahun 1919, bentuk pemerintahan negara ini diubah menjadi republik. Hampir sepanjang masa kemerdekaannya, Finlandia menganut sistem pemerintahan semi-presidensial. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, kekuasaan presiden semakin dibatasi. Dan akibatnya, negara tersebut kini dianggap sebagai republik parlementer. Konstitusi Finlandia tahun 2000 mendefinisikan sistem politik Finlandia adalah republik parlementer dalam kerangka demokrasi perwakilan. Dalam sistem yang diadopsi Finlandia saat ini, jabatan Presiden Finlandia berperan sebagai kepala negara dan memiliki beberapa fungsi lain yang cukup terbatas. Presiden Finlandia dipilih secara langsung dalam sebuah pemilu untuk masa jabatan 6 tahun dan dapat menjabat maksimal 2 kali masa jabatan berturut-turut. Sauli Niinisto adalah Presiden Finlandia saat ini dan sudah menduduki jabatan tersebut selama 2 periode berturut-turut sejak tahun 2012. Sementara Presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara, pemerintahan negara ini dijalankan di bawah kuasa Perdana Menteri. Berbeda dengan presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, Perdana Menteri Finlandia dipilih oleh Parlemen Finlandia. Proses pemilihan Perdana Menteri Finlandia dimulai dengan pemilihan partai atau koalisi partai yang akan membentuk pemerintahan. Partai atau koalisi partai yang memperoleh suara terbanyak di parlemen akan menjadi partai atau koalisi partai yang membentuk pemerintahan. Saat ini, jabatan Perdana Menteri Finlandia dipegang oleh Patri Orpo yang menjabat sejak bulan Juni tahun 2023. Dalam bidang ekonomi, Finlandia dikategorikan sebagai negara maju atau perekonomian berpendapatan tinggi. Negara ini menduduki peringkat teratas dalam beberapa bidang seperti pendidikan, kekompetitifan ekonomi, kebebasan sipil, kualitas hidup, dan pembangunan manusia. Finlandia memiliki sistem kesejahteraan yang berkembang dengan baik yang mencakup pendidikan gratis dan layanan kesehatan universal, sehingga berkontribusi terhadap reputasinya sebagai salah satu negara terkaya. Finlandia merupakan negara industri, memiliki ekonomi pasar bebas dengan produksi per kapita kira-kira sama dengan negara Inggris, Prancis, Jerman, dan Belgia. Sektor ekonomi terbesar negara ini adalah jasa yang diikuti oleh manufaktur dan pengilangan. Finlandia adalah salah satu negara industri. Industri terbesar negara ini adalah elektronik, mesin, dan produk rekayasa logam lainnya, industri kehutanan, dan industri kimia. Itulah sedikit gambaran tentang negara Finlandia. Dan seperti biasa, untuk mengenal lebih dekat lagi dengan negara ini, berikut adalah 20 fakta menarik tentang negara Finlandia. Nama Finlandia atau Finland secara harfiah dapat diartikan dengan tanah orang-orang Fin.
Sejarah nama tersebut berasal dari orang Norse kuno menyebut penduduk tempat yang sekarang disebut Finlandia dengan nama Finn. Nama ini mencakup semua orang yang tinggal di sana, baik suku Finnic, Samik, atau suku lainnya. Sementara dalam bahasa Finlandia sendiri, nama negara ini adalah Suomi. Nama Suomi sendiri mempunyai asal-usul yang tidak pasti. Namun beberapa ahli berpendapat bahwa nama Suomi kemungkinan besar diturunkan dari bahasa Proto-Baltik dari kata zeme yang berarti tanah. Menurut teori yang lebih awal, nama ini diturunkan dari Suoma atau Suoniemi. Bendera nasional Finlandia terdiri dari dua warna utama, yaitu warna putih dan warna biru. Desainnya sendiri menampakkan bidang berwarna putih dengan lambang salib Nordik berwarna biru. Desain bendera ini secara resmi diadopsi pada tanggal 28 Mei tahun 1918 setelah berakhirnya Perang Saudara Finlandia. Adapun makna dari desain bendera tersebut antara lain, warna putih pada bendera melambangkan salju yang menutupi daratan Finlandia pada musim dingin, dan warna biru melambangkan ribuan danau dan warna langit, sementara lambang salib Nordik melambangkan agama Kristen. Helsinki adalah nama dari ibu kota negara Finlandia. Kota ini adalah kota terbesar dan kota terpadat di negara Finlandia. Helsinki berperan penting sebagai pusat politik, pendidikan, keuangan, budaya, dan penelitian terpenting di Finlandia. Selain itu, Helsinki bersama dengan Rovaniemi di Lapland juga merupakan salah satu kota wisata paling penting di negara tersebut. Helsinki menduduki peringkat keempat sebagai kota paling ramah di Eropa dalam penghargaan pilihan pembaca majalah Condé Nast Traveler pada tahun 2023 ini. Dalam sejarahnya, Finlandia adalah negara pertama di Eropa yang memberikan hak pilih kepada wanita. Dalam langkah progresif tahun 1906, Kadipaten Agung Finlandia menjadi negara pertama di Eropa yang memberikan hak pilih kepada perempuan. Selain itu, undang-undang tersebut juga memberikan hak kepada semua lelaki dan perempuan untuk memilih dan memegang jabatan publik, dan merupakan negara pertama di dunia yang memberikan hak tersebut. Hingga sebelum tahun 2002, mata uang resmi dari negara Finlandia adalah marka. Kemudian, setelah bergabung dengan Uni Eropa, Finlandia mengadopsi euro sebagai mata uang resmi di negaranya. Saat ini, mata uang yang dikodekan dengan EUR ini memiliki nilai tukar sekitar Rp16.777. Finlandia adalah satu-satunya negara Nordik yang bergabung dengan zona euro atau negara yang menggunakan mata uang euro. Ini berbeda dengan negara Nordik lain seperti Denmark dan Swedia yang tetap mempertahankan mata uang mereka sendiri. Sedangkan Islandia dan Norwegia sama sekali bukan anggota Uni Eropa. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa lebih dari 70% wilayah Finlandia ditutupi oleh hutan. Karenanya, kayu menjadi salah satu sumber daya alam terbesar di negara ini. Dengan sumber daya alamnya tersebut, Finlandia adalah produsen kayu terbesar di Eropa dan salah satu produsen kayu terbesar di dunia. Finlandia juga memiliki hubungan kerjasama dengan Indonesia dalam bidang kehutanan. Dikutip dari situs kemlu.go.id, kerjasama di bidang kehutanan antara Finlandia dan Indonesia telah berlangsung lama dan Indonesia telah banyak memanfaatkan teknologi dan ilmu pengetahuan di bidang kehutanan. Selain itu, Finlandia juga merupakan mitra dagang terbesar kedua Indonesia di kawasan Nordik. Hubungan ekonomi bilateral antara Indonesia dan Finlandia ditandai dengan kerjasama di bidang kehutanan, pulp dan kertas, teknologi bersih, dan energi terbarukan. Finlandia adalah negara paling bahagia di dunia. Lembaga World Happiness Report menyatakan bahwa Finlandia adalah negara paling bahagia di dunia selama 4 tahun berturut-turut. Alasan yang melatar belakangi diberikannya penghargaan negara paling bahagia ini antara lain disebabkan oleh rendahnya tingkat korupsi, kebebasan masyarakat dalam memberikan keputusan, dan kekompakan masyarakat dalam membantu pemerintah mengatasi COVID-19. Finlandia juga memiliki salah satu sistem dan kualitas pendidikan terbaik di dunia. Dengan biaya sekolah gratis untuk warga negara Uni Eropa,
waktu pembelajaran yang hanya 4-5 jam sehari, dan guru yang jarang memberikan tugas atau pekerjaan rumah kepada muridnya, Finlandia berhasil menjadi negara dengan sistem dan kualitas pendidikan terbaik. Tidak hanya itu, penduduk di negara ini juga mendapatkan tunjangan dari pemerintah. Pemerintah Finlandia memberikan tunjangan anak tiap tahunnya kepada orang tua sampai anak tersebut berusia 17 tahun. Tunjangan tersebut terhitung sebanyak 100 euro atau sekitar 1.670.000 rupiah per bulannya. Finlandia menawarkan layanan kesehatan universal kepada penduduknya. Layanan kesehatan di Finlandia terdiri dari sistem layanan kesehatan 3 tingkat yang didanai pemerintah dan sektor swasta yang jauh lebih kecil. Keadilan sangat dihargai di Finlandia dan undang-undang memberikan hak yang sama bagi semua warga negara, termasuk dalam layanan kesehatan. Kualitas layanan kesehatan Finlandia dianggap baik menurut survei yang diterbitkan oleh Komisi Eropa pada tahun 2000. Finlandia termasuk dalam 5 negara teratas dalam hal kepuasan, di mana sekitar 88% responden Finlandia merasa puas dengan layanan kesehatan yang diberikan. Angka tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata negara Uni Eropa, yaitu sebesar 71%. Pemerintah Finlandia secara resmi memberikan hak untuk akses internet secara legal. Bahkan, pemerintah juga memberikan kewenangan agar penyedia atau perusahaan layanan internet memberikan layanan tercepat untuk warga Finlandia. Pantas saja kalau penduduk negara ini menjadi bahagia. Pada tahun 2022, Finlandia menempati peringkat kedua di dunia sebagai negara paling bersih dari korupsi. Indeks persepsi korupsi tahun 2022 menempatkan Finlandia pada peringkat kedua negara bebas korupsi dengan nilai skor sebesar 87 poin. Nilai yang sama dengan yang didapatkan oleh Selandia Baru yang menempati peringkat ketiga. Sementara peringkat pertama negara bebas korupsi ditempati oleh negara Denmark dengan nilai skor sebesar 90 poin. Warga Finlandia memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi pada pemerintah dan institusi mereka. Salah satunya adalah polisi. Sebagai negara dengan penegak hukum atau kepolisian yang terorganisasi dalam sistem tunggal, masyarakat Finlandia menaruh kepercayaan tinggi pada kepolisian. Salah satu fakta paling aneh dari Finlandia adalah bahwa negara ini merayakan hari kegagalan. Di Finlandia, tanggal 13 Oktober diperingati sebagai Hari Kegagalan Nasional atau Failure Day. Pada hari tersebut, masyarakat Finlandia merayakan kesalahan mereka dan belajar darinya. Tradisi ini bertujuan agar masyarakat menyadari kesalahan dan tidak mengulanginya pada tahun berikutnya. Selain Hari Kegagalan Nasional, negara ini juga memiliki Hari Mengantuk Nasional. Hari Kepala Mengantuk Nasional atau yang disebut dengan Unique on Pavia dalam bahasa Finlandia adalah perayaan tahunan di Finlandia yang diperingati pada tanggal 27 Juli. Hari libur ini terkait dengan legenda 7 penidur di Efesus. Tradisi Hari Kepala Mengantuk sudah ada sejak abad pertengahan, ketika ada kepercayaan bahwa anggota rumah tangga yang tidur larut malam pada hari itu akan menjadi malas dan tidak produktif sepanjang sisa tahun tersebut. Kamu punya impian untuk bisa secara langsung menyaksikan keindahan cahaya aurora borealis? Kalau iya, mungkin kamu bisa mempertimbangkan untuk berkunjung ke Finlandia. Hal ini karena Finlandia adalah salah satu dari sedikit negara di dunia yang memiliki spot untuk menyaksikan fenomena alam langka tersebut. Selain itu, jika kamu bisa berkunjung ke Finlandia, kamu memiliki kebebasan menjelajah dan akses publik. Kamu bisa berjalan-jalan, berkemah, dan menikmati alam asalkan tidak membuang sampah sembarangan. Poin penting yang harus diingat adalah untuk tidak membuang sampah sembarangan. Terima kasih sudah menonton, jaga kesehatan kalian, dan tunggu video dari kami selanjutnya.